Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas cara menentukan mean, median, dan modus. Apa itu mean? Mean ini adalah nilai rata-rata. Kemudian, apa itu median? Median ini adalah nilai tengah. Kemudian yang ketiga, apa itu modus? Modus adalah nilai yang sering muncul. Sebelumnya, kita sudah pernah membahas materi khusus tentang mean. Ada 2 video ya. Kemudian ada materi khusus tentang median. Juga ada 2 video. Kali ini kita akan membahas sekaligus 3 materi, mean, median, beserta modus. Agar adik-adik benar-benar paham materi kali ini, ada baiknya adik-adik tonton video sebelumnya khusus tentang mean dan khusus tentang median. Kali ini kita akan membahas 2 contoh soal. Yang pertama, contoh soal yang banyak datanya ganjil. Dan yang kedua, contoh soal yang banyak datanya genap. Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama, hitunglah mean, median, dan modus dari data berikut. Oke, ini datanya. Datanya 8, 7, 7, 9, 8, 7, 10. Jawab. Pada materi sebelumnya tentang mean, untuk menentukan mean, kita langsung gunakan rumus dengan menjumlahkan data ini. Kemudian kita bagi dengan banyak data. Tapi kalau kita membahas sekaligus, misalkan di satu soal diminta menentukan mean, median, dan modus sekaligus, cara mengerjakannya akan jauh lebih efektif. Langkah pertamanya kita urutkan datanya terlebih dahulu. Oke? Jangan langsung dijumlahkan datanya, tapi langkah pertamanya urutkan datanya terlebih dahulu. Oke? Sekarang kita urutkan datanya mulai dari data yang nilainya paling kecil. Oke, dari data ini nilai yang paling kecil yaitu 7. Oke, kita urutkan dari 7 terlebih dahulu. Kita hitung berapa banyak data yang bernilai 7. 1, 2, 3. Ada 3 data yang bernilai 7, kita pindahkan. 1, 2, 3. Nah, ingat ya, saat mengurutkan data, sebaiknya data yang akan adik-adik pindahkan itu kasih tanda seperti ini. Atau tanda lain seperti menggarisbawahi. Itu maksudnya untuk meminimalisir terjadinya kesalahan. Kesalahan pertama yang mungkin terjadi yaitu memindahkan data 2 kali. Yang kedua, ada data yang tertinggal atau tidak dipindahkan. Oke? Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya data di atas 7, yaitu 8. Kita hitung ada berapa banyak data bernilai 8. 1, 2. Oke, ada 2 data yang bernilai 8. Kita pindahkan. 1, 2. Selanjutnya data di atas 8 yaitu 9. Oke, kita lihat ada berapa banyak data bernilai 9. 1. Hanya 1 ya. Kita pindahkan data bernilai 9. Oke, hanya 1. Di atas 9 yaitu 10. Kita lihat data bernilai 10. Hanya 1 ya. Oke, kita pindahkan ke bawah. 10 hanya 1. Oke, semua data sudah kita pindahkan. Ini terlihat dari semua data yang di atas ini sudah ditandai dengan lingkaran berwarna merah. Oke, langkah selanjutnya kita tentukan banyak data.
Untuk menentukan banyak data, caranya kita hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi banyak datanya 7. Oke, 7 ini berarti banyak datanya ganjil. Oke, sekarang kita langsung yang pertama menentukan mean. Mean ini nilai rata-rata. Cara menentukan mean, kita gunakan rumus. Mean sama dengan jumlah data per banyak data. Sama dengan, untuk jumlah data, kita jumlahkan atau kita tambahkan data ini. Semuanya ya, kita jumlahkan atau kita tambahkan. Oke, kita tambahkan di bawah. Oke, 7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 10. Kemudian per banyak data. Banyak datanya 7, berarti per 7. Sama dengan. Oke, kita jumlahkan yang di atas. 7 tambah 7, 14. 14 tambah 7, 21. 21 tambah 8, 29. 29 ditambah 8, 37. Kemudian 37 ditambah 9, 46. 46 tambah 10, 56. Di sini 56 per 7. Sama dengan 56 per 7 atau 56 dibagi 7, kita peroleh 8. Jadi, mean atau nilai rata-ratanya adalah 8. Selanjutnya kita tentukan median. Kita bikin di samping sini. Median. Pada materi sebelumnya tentang median, untuk menentukan median kita gunakan 2 cara. Tapi kali ini kita hanya menggunakan satu cara saja. Kita gunakan cara yang paling mudah dari 2 cara tersebut. Oke, langkah pertama untuk menentukan median yaitu kita tentukan letak median terlebih dahulu. Oke, rumus untuk menentukan letak median yaitu N tambah 1 per 2. Sama dengan. N ini adalah banyak data. Banyak datanya 7. Jadi di sini 7 ditambah 1 per 2. Sama dengan 7 tambah 1, 8. Di sini 8 per 2. Sama dengan 8 per 2 atau 8 bagi 2 kita peroleh 4. Letak median sama dengan 4. Ini artinya median berada pada data urutan keempat. Oke, sekarang kita tentukan mediannya. Median sama dengan. Kita lihat data yang sudah kita urutkan. Kita tentukan mana data urutan keempat. Oke, kita hitung dari depan. 1, 2, 3, 4. Ini adalah data urutan keempat, yaitu 8. Maka mediannya adalah 8. Selanjutnya, modus. Modus sama dengan, modus adalah data yang sering muncul. Kita lihat pada data di sini, manakah data yang paling sering muncul? 7 munculnya sebanyak 3 kali. 8, 2 kali. 9 hanya 1, 10 hanya 1. Jadi, data yang sering muncul yaitu 7 sebanyak 3 kali. Maka di sini modusnya adalah 7. Mudah ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Hitunglah mean, median, dan modus dari data berikut. Oke, ini datanya. Jawab.
Seperti tadi, langkah pertama untuk mengerjakan soal seperti ini, kita urutkan datanya terlebih dahulu. Kita urutkan mulai dari data yang bernilai paling kecil. Pada data ini, nilai yang paling kecil yaitu 12. Kita hitung ada berapa banyak data bernilai 12. 1, 2. Hanya ada 2 data bernilai 12, kita pindahkan ke bawah. 1, 2. Di atas 12 yaitu 13. Kita hitung ada berapa banyak data bernilai 13. 1, 2, 3. Ada 3 buah data bernilai 13, kita pindahkan. 1, 2, 3. Di atas 13 yaitu 14. Kita hitung ada berapa banyak data bernilai 14. 1, 2, 3, 4. Ada 4 data yang bernilai 14. Kita pindahkan ke bawah. 1, 2, 3, 4. Di atas 14 yaitu 15. Kita hitung ada berapa banyak data bernilai 15? 1. Hanya 1 data bernilai 15, kita pindahkan ke bawah. 1. Semua data sudah kita pindahkan. Ini dibuktikan dengan semua data di atas ini sudah ditandai dengan lingkaran berwarna merah. Oke, langkah selanjutnya kita tentukan banyak data. Cara menentukan banyak data, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi banyak datanya 10. Oke, kali ini banyak datanya genap. Oke, yang pertama kita tentukan mean atau nilai rata-rata. Untuk menentukan mean, kita gunakan rumus mean sama dengan jumlah data per banyak data. Sama dengan. Untuk menentukan jumlah data, kita jumlahkan semua data di atas ini. Oke, kita jumlahkan di sini. Kemudian per. Per banyak data. Banyak datanya 10, berarti per 10. Sama dengan 12 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 13 ditambah 13 ditambah 14 ditambah 14 ditambah 14 ditambah 14 ditambah 15. Kita peroleh 134 per 10. Sama dengan 134 per 10 atau 134 dibagi 10, kita peroleh 13,4. Jadi, mean atau nilai rata-ratanya adalah 13,4. Oke, selanjutnya kita tentukan median. Kita tentukan di sini saja. Median. Untuk menentukan median, kita gunakan cara yang paling mudah dari 2 cara yang pernah kita bahas pada video sebelumnya. Oke, langkah pertama menentukan median, kita tentukan letak median terlebih dahulu. Letak median sama dengan, untuk menentukan letak median, kita gunakan rumus N tambah 1 per 2 sama dengan. N ini adalah banyak data. Banyak datanya 10, maka di sini 10 ditambah 1 per 2 sama dengan 10 tambah 1, 11. 11 per 2 sama dengan 11 per 2 atau 11 bagi 2, kita peroleh 5,5. Letak median
sama dengan 5,5. Ini artinya median itu terletak pada data urutan 5,5. Oke, di sini median sama dengan. Oke, kita tentukan median yang terletak pada data urutan ke 5,5. Kita tentukan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini data urutan ke-5 dan ini data urutan ke-6. Data urutan ke-5,5 itu berada antara data urutan ke-5 dan ke-6. Jadi berada di sini. Oke. Nah, untuk menentukan median, caranya kita tambahkan data urutan ke-5 dan ke-6, kemudian kita bagi 2. Oke, kita hitung di sini. Data urutan ke-5-nya 13, berarti 13 ditambah 14. Kemudian kita bagi dengan 2. Sama dengan 13 ditambah 14, 27. 27 per 2. Sama dengan 27 per 2 atau 27 bagi 2, kita peroleh 13,5. Jadi, nilai mediannya 13,5. Oke, selanjutnya yang ketiga kita tentukan modus. Kita tentukan di sini saja. Modus. Modus sama dengan, modus ini adalah data yang sering muncul. Kita lihat di sini, data yang sering muncul. 12 munculnya sebanyak 2 kali. Kemudian 13 munculnya sebanyak 3 kali. 14 munculnya sebanyak 4 kali. Kemudian 15 munculnya hanya 1 kali. Jadi data yang sering muncul adalah 14. Munculnya sebanyak 4 kali. Jadi modusnya adalah 14. Oke, mudah ya? Ini mudah, tapi jika masih ada yang ingin adik-adik tanyakan, cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.